Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bil iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidil akwan wa ala alihi wa sahbihi fi kulli waqtin wa awan, amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan segala rahmatnya, hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada 10 terakhir pada bulan suci Ramadan kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah memberikan tauladan kepada kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni dengan adanya agama Islam. Para pemirsa yang berbahagia, kita ketahui bulan suci Ramadan merupakan sebuah bulan yang penuh dengan berkah. Apalagi di 10 terakhir di bulan suci Ramadan ini menjadi sebuah kabar gembira yang luar biasa bagi seluruh umat Islam yang ada di dunia ini, khususnya yang ada di Nusantara. Kebahagiaan apa yang kemudian akan didapatkan? Yang pertama adalah dalam konteks sosial, maka 10 terakhir di dalam bulan suci Ramadan ini banyak umat Islam yang akan pulang kampung. Nah, ini banyak umat Islam yang akan pulang kampung. Mereka prepare untuk menyiapkan diri, yakni bertemu dengan sanak keluarganya yang ada di desa masing-masing. Dan semoga di 10 hari terakhir dalam bulan suci Ramadan ini seluruh umat Islam mendapatkan keberkahan dari bulan suci Ramadan ini. Para pemirsa yang berbahagia, kita ketahui bahwasanya di bulan suci Ramadan ada 3 fase yang harus kita fahami. Yang pertama adalah fase yang pertama, Allah memberikan rahmat kepada kita, rahmat dan kasih sayang. Kemudian fase yang kedua, Allah memberikan ampunan kepada kita. Kemudian fase yang terakhir, di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan adalah itqu minan nar. Bagaimana ikhtiar seorang hamba itu terbebas dari siksa api neraka. Pemirsa yang berbahagia, di dalam bulan suci Ramadan kita lihat di 10 terakhir bulan suci ini ada sebuah keberkahan yang luar biasa. Yang pertama adalah di dalam bulan suci Ramadan ini diturunkannya Al-Quran. Al-Quran inilah menjadi pedoman bagi kita semua. Al-Quran tidak hanya kemudian kita lihat, akan tetapi juga wajib untuk dibaca. Maka di dalam surat yang pertama yang dihadirkan di muka bumi ini adalah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, yakni membaca. Bagaimana Al-Quran menjadi pedoman kita yang harus kita fahami, kemudian kita melakukan analisa. Analisa inilah yang nantinya akan menjadi rujukan bagi kita semua, bagaimana para intelektual muda muslim kita mencoba untuk menggali poin-poin penting atau nilai-nilai yang ada di dalam ajaran agama Islam kita sendiri yang termaktub di dalam Al-Quran. Kitab suci Al-Quran sebagai sebuah ajaran ini wajib kita baca. Tapi fenomena yang kemudian muncul saat ini adalah bagaimana hilangnya kesabaran generasi kita untuk bersabar membaca. Karena membaca ini adalah akan menambah wawasan dan literatur pengetahuan kita dengan berbagai macam keilmuan. Kita lebih suka membaca terkait dengan media-media sosial yang ada di HP, konten-konten yang ada. Tetapi sekarang sudah luntur atau bahkan mengalami kemerosotan yang luar biasa. Tradisi membaca ini hilang dari generasi kita. Maka Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq ini adalah merupakan acuan bagi kita semua untuk mengembangkan intelektualitas kita dalam membaca itu sendiri. Kemudian yang kedua yang harus kita pahami adalah di dalam 10 hari dalam akhir bulan suci Ramadan ini kita akan berburu. Kalau istilahnya adalah kita iktikaf mencari yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini memiliki sebuah hikmah yang luar biasa bagi kita semua. Bagaimana sebuah tatanan kehidupan
yang memberikan keberkahan bagi kita semua. Amalan-amalan kita dilipat gandakan. Akan tetapi yang perlu difahami bersama adalah apa yang kita lakukan di 10 terakhir ini bukan semata-mata karena Lailatul Qadar. Bukan semata-mata karena keinginan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah. Akan tetapi niatan kita adalah di 10 terakhir dalam bulan suci Ramadan ini kita tetap bertakarrub ilallah, berzikir kepada Allah, memohon yang namanya kasih sayang dari Allah itu sendiri. Jadi ikhlas di dalam beribadah, tidak berharap sesuatu apapun, hanya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Lah bagaimana cara kita di dalam mendapatkan Lailatul Qadar ini? Berbagai macam cara ini ada, bagaimana seorang hamba ini mendapatkan Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar ini adalah rahasia Allah. Siapa yang diinginkan mendapatkannya, maka Allah akan memberikannya kepada hamba tersebut. Pemirsa yang berbahagia, jadi pemahaman dalam konteks 10 hari terakhir ini adalah bagaimana pemahaman kita, keilmuan kita di dalam memahami Lailatul Qadar itu sendiri. Maka di sini pentingnya spiritualitas dan intelektualitas. Spiritualitas adalah menjadi pegangan bagi kita semua. Bagaimana hablum minallah, hablum minan nas dan hablum minal alam. Spiritualitas ini adalah menjadi pegangan bagi kita. Kita memahami yang tadi saya sampaikan adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang pertama adalah membaca fenomena alam. Bagaimana kita memahami alam, hablum minan nas. Yang kedua adalah bagaimana kita membaca pengetahuan. Lalu membaca pengetahuan inilah dengan kita belajar dengan seksama, membaca literatur-literatur yang ada, sehingga kita memiliki satu pemahaman konsep berpikir yang integral, konsep berpikir yang universal, sehingga kita bisa melihat sejauh mana kita bisa melangkahkan kaki dengan pegangan-pegangan pengetahuan yang kita miliki. Kemudian yang ketiga adalah kita membaca diri. Artinya membaca diri ini adalah kita muhasabah diri. Sejauh mana kita sebagai seorang hamba bisa benar-benar takarrub ilallah. Relasi hamba dengan Tuhannya, relasi hamba dengan hamba yang lain. Hablum minanas. Bagaimana relasi seorang manusia dengan alam, hablum minal alam. 3 rangkaian ini menjadi penting bagi kita semua. Kita baik kepada Allah, kita baik kepada sesama manusia, dan kita baik kepada alam. Inilah spiritualitas yang kemudian ditopang dengan intelektualitas akan menjadi sebuah pengetahuan yang luar biasa dan menghasilkan yang namanya mahabbah. Mahabbah ini adalah ketawaduan. Mahabbah ini adalah cinta dan kasih sayang, sehingga seseorang hamba yang memiliki pengetahuan yang tinggi, spiritualitas yang tinggi juga, maka akan lahir kearifan di dalam dirinya di dalam menyikapi segala persoalan. Oleh karena itu, para pemirsa yang saya hormati dan saya banggakan, di 10 terakhir bulan suci Ramadan ini, mari kita benar-benar meneguhkan diri kita, memperkuat spiritualitas kita, memperkuat intelektualitas kita, sehingga kita nantinya menjadi seorang hamba yang arif, seorang hamba yang memang benar-benar menjadi hamba yang memberikan kebermanfaatan bagi sesama. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan akhir kata, di 10 terakhir bulan suci Ramadan ini, apabila kami di dalam menyampaikan, yakni beberapa hal terjadi kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.